Jadi makanya gue bilang kalau saya kita minum oat milk itu mungkin tidak berbeda dengan kita pada saat kita cuci beras, polysaccharide starches itu kan kita keluarin. Pada saat kita cuci beras itu kan, yang kita keluarin yang warna putih itu apa sih sebenarnya? Itu kan starch. Kita itu manusia ya, kadang kita selalu berusaha untuk menggantikan sesuatu yang udah ada dengan segala macam. Tapi lu nggak bisa replace the taste of milk. And remember people, setiap kata-kata itu ada artinya. Susu itu hanya keluar dari mamalia gitu. Podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Sekarang saya mau nanya kok, mungkin lagi banyak juga di dunia perkopian tuh soal susu kok. Ya. Nah, yang saya tahu kan sekarang tuh ada susu tuh ada 4 macam. Ada susu biasa, full cream, fresh milk, terus oat yang paling ngetren, almond, sama soy. Ya, kau boleh jelasin nggak secara mungkin nutrisi atau mungkin proses pembuatan? Oke, Raya. Kayaknya sekarang ngetren sekali itu susu ini. Plant-based santu ya, plant-based milk ya. Jadi kan susu itu kita balik dulu ya ke nutrisi soal susu. Jadi dairy products sebenarnya kalau di negara-negara subtropis itu udah emang konsumsi rutin ya, milk. Jadi kan kita bikin susu biasa, terus keju, terus yogurt, dan itu kan negara-negara subtropis emang udah konsumsinya lumayan tinggi. Dan susu sebenarnya a very very good nutritional source. Sebenarnya bagus sekali nutrisi di dalam susu itu loh. Kalau kita bandingin ya, kenapa orang-orang bule ini kalau teman-teman ngelihat data-datanya, ini ada satu paper yang membandingkan konsumsi animal products dengan konsumsi protein yang berkualitas versus dari animal versus advanced ya, benar plant-based. Nah, itu membandingkan orang-orang Eropa Utara dengan Eropa Selatan. Kan kita tahu ya kalau orang-orang Eropa Utara itu kan tinggi-tinggi. Lu lihat Belanda itu freaking hell man, tinggi semua orangnya man. Belanda, Jerman, Scandinavians itu tinggi-tinggi. Sedangkan orang-orang Eropa Selatan tendensi lebih pendek, lebih kecil. Jadi contohnya Italians, Spaniards itu kan semua lebih pendek ya orangnya. Nah, jadi mereka itu membandingkan apa yang bedain, apakah itu genetik, apakah itu dari nutrisi. Ternyata setelah mereka analisa, ya kelihatan bahwa kemungkinan besar itu karena perbedaan kualitas protein. Kalau orang-orang di atas itu demen animal protein, kalau yang di bawah itu dia ngambil protein kebanyakan dari pasta, dari wheat. Dan juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you. Jadi konsumsi protein itu kebanyakan plant di bagian selatan, dibanding bagian utara itu semua dairy products, meat dan segala macam ya. Salah satunya susu. Nah, jadi susu sebenarnya kita ngomong dulu soal susu itu very very important, tapi harusnya susu yang asli ya. Fresh milk. Ya, fresh milk. Jadi kita ngomong soal fresh milk. Jadi contoh ini kita ada contoh, kita tutup aja. Jadi kalau kita ngambil contoh susu, ya ini fresh milk, kita lihat aja komposisinya ini 100% susu segar. Ya ini you drink this, lu jangan drink yang ya kayak bahan campurannya banyak itu, gula lah, apa segala macam. Kita bisa membedakan itu. Jadi kalau dari susu, in my opinion, susu sapi, fresh milk is very very good nutritional source. Itu nomor satu dulu. Nah, begitu sekarang kenapa keluar plant-based milk kan, soy lah dan segala macam. Dan itu biasanya berhubungan dengan lactose intolerance. Karena kan susu ini, susu animal milk, contohnya dari mammals, dari mamalia, itu kan gulanya adalah lactose. Nah, kalau kita orang Asia, biasanya kan kalau kita selesai menyusui, kita nggak konsumsi lagi produk-produk susu. Kenapa tuh, Mas? Biasanya. Oh, biasanya. Biasanya kan dulunya kayak begitu. Kan, kita nggak konsumsi produk-produk susu lagi, jadi kita ada break konsumsi susu, akhirnya kita itu menjadi lactose intolerant. Artinya kemampuan gut-nya kita untuk membreakdown lactose itu udah nggak ada enzim yang namanya lactase. Jadi di dalam perutnya kita itu ada enzim yang namanya lactase. Itulah yang untuk memecah lactose. Oke. Lactose adalah galactose dengan glucose, itu harus dipecah jadi badan kita bisa pakai. Nah, sama juga kan kalau di luar negeri kan pasti banyak juga yang lactose intolerant lah dan segala macam. Apalagi kan plant based milk itu kan lagi dinaikin.
promosi ya kan. Jadi sebenarnya kalau menurut gue susu-susu alternatif itu untuk cater kepada orang-orang yang lactose intolerant dan vegetarian and vegan ya. Sebenarnya untuk itu. Terus kita ngomong dari sisi nutrisi, tapi soy enggak sih? Kalau soy kan kita orang Asia juga udah banyak konsumsi soy. Dari dulu soy milk, tapi itu lain cerita. Kita ngomong dulu soal dari sisi nutrisi. Susu tuh nutrisinya Nutrisinya apa? Kalau menurut gua susu nutrisinya adalah fat, animal fat, itu air, animal fat, dan protein. Itu dan gula lactose. Tapi lactose juga ya, sebenarnya nggak terlalu banyak sih, dikit sekali sih ya. Tapi yang inti adalah fat dan protein kalau menurut gua, kalau susu dairy yang full cream ya. Jadi bagi gua it's a very very good nutritional source. Kalau kita ngomong soalnya kita bandingin dengan oat milk, nah itu lain cerita. Teman-teman coba lihat oat milk itu apa sih sebenarnya? Ya karbohidrat kan. Apalagi kalau lu minum oat milk itu kan coba kita berpikir gimana kita ngebuat oat milk. Yaitu dengan kita tuh blender dulu mungkin jadi oatnya, terus kita kasih air untuk kita peres kan sampai betul kita peres sampai dia keluar itu susunya itu. Akhirnya kita buang seratnya. Padahal kan mungkin serat bagi sebagian orang itu membantu ya, betul. untuk menekan gula darah. Malah jadi kita konsumsi apa? It's just pure carbs, man. Iya. Karbohidrat itu yang kita konsumsi. Jadi makanya gue bilang kalau kita minum oat milk itu mungkin tidak berbeda dengan kita pada saat kita cuci beras, polysaccharide starches itu kan kita keluar. Pada saat kita cuci beras itu kan, yang kita keluarin yang warna putih itu apa sih sebenarnya? Itu kan starch. Itu kan apa namanya sih? Zat mati. That's exactly it. Jadi lu minum itu kalau oat milk dan itu it's gonna taste, kalau saya lu cuma pure oat aja, it's gonna taste so bad, man. Itu bakal ada wah. Dan susah kan ini kok. Maksudnya dari berapa banyak oat Betul sedikit banget tuh sekali untuk bisa dapetin segitu. Plus udah pasti bahan campurannya banyak. Lu udah pasti harus campur-campurin segala macam kan. Emulsifier lah, perasa inilah, perasa itulah, ya segala macam. Minumnya enak. Biar minumnya enak. Tapi secara nutrisi gak ada. Exactly. Jadi kan bagi gua kan kita itu manusia ya, kadang kita selalu berusaha untuk menggantikan sesuatu yang udah ada dengan segala macam. Tapi lu nggak bisa replace the taste of milk. Lu tidak akan bisa menggantikan rasa fresh milk itu kayak gimana. Walaupun dengan bahan campuran ya, itu nomor satu berarti oat. Terus yang kedua almond. Almond mungkin bagi gua masih lebih oke kali daripada oat ya. Almond kan mungkin ya walaupun carbsnya tinggi, tapi dia at least ada fat di situ. Kacang-kacangnya pasti ada fat. Terus butuh sangat-sangat banyak berarti. Betul, untuk betul-betul untuk butuh banyak sekali untuk itu. Dan mahal, and it's expensive. Exactly, lu untuk peres itu. Dan remember people, setiap kata-kata itu ada artinya. Susu itu hanya keluar dari mamalia gitu. Yeah. It's just mammals, man. Kalau lu bilang, oh lu minum susu apa? Lu minum susu apa? Susu kambing, susu sapi, ya kan? Asli manusia kan? Maksudnya, ya itu dari mamalia. Maksudnya, and then you're trying to replace it with something that is not milk. Lu berusaha menggantikan sesuatu dengan yang pers-persan. Ya, hasilnya kan sudah. Masuk akal. Iya. Oke, lanjut ke soy milk toh. Oh ya, soy milk. Soy milk mungkin bagi gua lebih oke. Karena soy kan kandungan protein lebih tinggi ya. Ya. Jadi in my opinion kalau gua bandingin oat dengan oat, almond, dan soy, gua bakalan prefer kalau seandainya gua disuruh jangan minum ini, gua akan prefer soy. Karena kan protein dia lebih tinggi ya. Protein lebih tinggi dan taste-nya lebih oke. Taste-wise is just better kalau soy itu. Dan tapi satu hal sih, kalau dari soy, kalau gue sebagai cowok, gue akan menghindari sebisa mungkin. Karena kan dia ada phytoestrogen ya. Ada estrogennya di situ. Jadi kurangi itu ya. Iya, jadi tekan our testosterone. Oh. Ya kan, makanya ada istilah namanya soy boy. Kalau di luar negeri kan, kalau yang orang-orang yang lagi bete, kalau orang lagi bete itu kan kalau yang di luar sana selalu dibilangnya ya lu soy boy because you're eating too much soy. Akhirnya testosteron lu tertekan. Jadi istilahnya dari situ, makanya soy boy. Ya karena ada estrogennya di situ. Jadi kalau lu mau makan soy, ya you gotta limit it sih, apalagi kita cowok ya. Ya kalau terpaksa aja. Kalau terpaksa, ya kalau gue dibilang, oh pokoknya somehow tiba-tiba ada aturan lu gak boleh minum susu ini, ya mungkin gue, selain gue gak mungkin minum susu yang lain, ya gue kalau misalnya ada soy, ya gue bakalan pilih soy. Oke. Ya. Kalau alternatif selain susu ada nggak, Pak? Alternatif selain susu, kalau untuk yang kayak gini-gini ya ada ya. Berarti cuma pure ya? Iya, kalau bagi gue sih pure 100% full fat cream milk.
Oke, jadi itulah teman-teman perbedaan antara persusuan. Ingat, tapi satu hal sebelum gue cabut. Kalau teman-teman mau beli susu, ingat teman-teman cek dulu komposisinya. Dia tulisannya itu 100% susu. Lu jangan pergi beli susu yang isinya tuh gula gitu loh. Always check the ingredients. Walaupun kita mungkin tidak bisa percaya ini 100% ingredients, tapi at least indikasinya ada di situ. Lu ngerti kan? 100% susu, pick it. Begitu yang lain-lain ada campuran ini dan segala macam. Skip it. Semoga bermanfaat.